Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Telkom Kendari bersama saya Esti, dan kali ini di episode keberapa ya? Udah episode keempat ya harusnya. Di episode keempat kali ini saya ditemani sama Kak Wawan. Gimana Kak Wawan kabarnya? Siap, senang karena disebelahin sama Mbak Esti yang bajunya pink ceria di hari yang sangat ceria juga hari ini. Iya betul sekali. Ini dibikinnya pagi-pagi, jadinya menyenangkan sekali nih ngobrol sama Mbak Esti nih. Iya pagi-pagi masih fresh ya. Masih fresh banget ya. Oke, Kak Wawan sendiri boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman kita. Nama saya itu Wawan, nama panjangnya itu Laude Rahmat Dermawan. Pekerjaan saya yang sering saya omongin ke orang itu adalah saya itu penjual roti. Merek roti saya itu Aufa. Secara profesional, Aufa itu berdiri sejak 2 Januari 2017. Jadi per tahun ini masuk tahun ke-8 lah ya, itu secara profesional. Walaupun secara jualannya itu sudah lama, sejak saya menikah mungkin itu merek Aufa itu sudah ada. Jadi saya menikah itu tahun 2005, jadinya ya hampir 20 tahun. Tapi kenapa saya bilang secara profesional? Ya karena itu dikelolanya itu mulai benar-benar profesional, benar-benar mikirin legalitasnya, mikirin unsur bisnisnya seperti apa, misahin kepentingan-kepentingan, maksudnya misahin divisi-divisi dalamnya seperti apa. Jadi pengelolaannya itu jadi lebih lebih ke bisnis-bisnisan gitu lah, bukan hanya sekedar dagang gitu. Nah itu. Oke, wah keren banget ya. Saya terpukau melihat penjelasan barusan. Nah, kalau dari latar belakang sampai akhirnya mau berbisnis, itu dari kawan sendiri itu apa gitu? Kalau dari saya itu karena saya butuh duit. Semua butuh duit ya. Itu tuh itu obrolan bercanda tapi beneran. Iya, tapi real. Tapi gitu. real gitu, karena memang secara umum berdagang itu adalah cara paling masuk akal untuk mendapatkan penghasilan dengan halal di Indonesia. Tapi kalau dibilangin saya itu suka berdagangnya sejak apa, sebenarnya saya nggak suka berdagang. Yang suka berdagang itu istri saya. Istri saya. Jadi saya itu behind the desk gitu ya, orang-orang yang di belakang meja, karena saya itu dulu mantan pekerja juga, pekerja kantoran gitu. Saya salah satu pegawai Kementerian Keuangan gitu, kemudian resign. Jadi saya itu behind the desk. Jadi ketika saya resign, terus kemudian saya bilang tadi Aufa itu profesional, saya benar-benar ngurusin di belakang mejanya, ngurusnya itu legalitasnya dan segala macamnya seperti itu. Itu akhirnya saya kemudian mendapatkan nikmatnya berdagang dari sisi yang saya pelajari. Nah, apa yang saya pelajari bukan berdagangnya, bukan bikin rotinya. Yang saya pelajarin itu masalah marketingnya, Mbak. Masalah marketingnya, masalah advertisingnya, masalah digital marketing itu seperti apa. Saya ngomongin jadi funneling itu seperti apa. Dan itu sebenarnya mirip dengan pekerjaan saya dulu sewaktu saya masih bekerja. Memang pekerjaan-pekerjaan di belakang meja, pekerjaan-pekerjaan yang yang mengandalkan layar komputer lah seperti itu. Mengandalkan, karena ini ngomongin digital marketing, berarti ini mengandalkan kecepatan internet yang bagus seperti itu. Betul. Oke, kalau tadi menarik nih, saya mendengar tadi dulu pernah jadi karyawan Kementerian Keuangan, berarti PNS ya. Nah, akhirnya memutuskan untuk resign. Seoptimis apa sampai akhirnya memutuskan resign lalu fokus ke bisnisnya? Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Karena saya belum pernah ditanyain seoptimis apa saya itu ketika dulu resign. Karena pertanyaannya selalu sama, kok resign Mas? Iya, betul. Kan udah enak begitu. Biasanya gimana lah ya, seperti pada umumnya orang pekerjaan kantoran resign tuh kok ini pekerjaan seoptimis apa ya? Ini malah saya baru pikirin loh, Mbak. Seoptimis apa gitu. Karena kalau saya pikir secara jangka pendek begini, saya sebenarnya nggak optimis amat gitu. Karena semuanya itu kan masih 50-50 ya, namanya jalan belum saya belum saya benar-benar turun gitu. Tapi yang bikin saya percaya banget bahwa ini akan menjadi salah satu pilihan karir saya yang menyenangkan di masa depan adalah karena saya jadi punya lebih banyak waktu
ketemu sama anak saya. Oh iya. Nah ini alasan keluarga, dan ini bukan alasan yang sangat rasional ya, ini alasannya emosional. Ketemu keluarga, jadi itu membuat saya happy kan, nggak semuanya itu dinilai dengan penghasilan ya, itu jadi banyak ketemu keluarga, jadinya oke lah penghasilan saya pada waktu resign jelas turun banget. Karena omset pertama saya Mbak itu tuh 3 juta rupiah. Omset ya, bukan keuntungan, itu bukan omset. Itu 3 juta rupiah di tahun 2017, jelas ngedrop banget. Tapi kebahagiaan saya itu dengan melihat anak saya yang anak pertama saya itu golden age-nya saya nggak diikutin karena saya long distance ya, LDR begitu sama istri saya. Nah, baru yang anak kedua itu yang baru benar-benar ini golden age-nya itu menyenangkan buat saya. Jadi itu yang bikin saya optimisnya itu di situ. Kalau saya happy, hal buruk apa yang akan kemudian terjadi kan itu tergantung dari seberapa besar kerasnya saya bekerja atau belajar lah seperti itu, atau serius lah seperti itu dalam dunia yang saya gelutin. Kan kita kan hidup di dunia yang sebenarnya fair aja ya, kalau kamu kerja keras ya sudah dapat hasil yang sesuai gitu. Gitu Mbak, optimisnya. Ini pertanyaan bagus banget ya, nanti saya akan perbaiki jawaban saya di rumah, nanti saya pikirin ulang ini. Pertanyaan bagus banget loh. Karena kan biasanya nih justru kebalik gitu, orang-orang yang awalnya berbisnis malah mau punya pekerjaan tetap seperti PNS gitu. Jadi sedangkan ini kebalik, justru resign dari PNS-nya, lanjutkan fokus ke bisnisnya gitu. Karena kan itu salah satu salah satu resiko besar lah. Karena kan bisnis itu ada yang namanya ada resiko rugi gitu kan. Nah jadi saya tadi tertarik sama kayak kok bisa sampai resign gitu. Iya benar. Sama ini nih, tadi kan soal digitalisasi gitu kan. Dari bisnisnya Kak Wawan sendiri, digitalisasi itu sepenting apa? Tapi kayaknya penting banget deh. Penting banget. Kenapa? Karena semua orang itu pada umumnya, saya nggak bisa bilang juga semua orang ya, pada umumnya di Kendari itu orang sudah terpapar internet. Betul. Sudah terpapar internet. Data nasional itu mungkin 80%. Jadi kalau Kendari penduduknya 400.000, berarti kalau kita ngambil data nasional 80% orang terpapar internet, berarti ada sekitar 320.000 orang terpapar internet di Kendari. Ya itu pasar. Iya. Nah itu kita ngomongin itu pasar. Jadi ketika itu saya ngomong penting atau enggak ya, kita menjangkau 320 orang itu ya menggunakan digitalisasi. Wabil khususnya lagi, yang lebih khususnya lagi itu yang ngomonginnya itu dengan jangkauan internet. Tentu saja jangkauan internet itu luas banget ya, dari mulai bikin website sampai kemudian sosial media, sampai kemudian ini bikin podcast gini yang akan diupload di nanti diupload di platform digital seperti itu. Ya itu bagian dari bagaimana caranya untuk menjangkau, terutama Aufa lah ya, Aufa merek saya tadi itu, bagaimana menjangkau pasar sebanyak mungkin dengan harga semurah mungkin. Seperti itu. Nah, dari produknya Kak Wawan sendiri nih, kan Aufa tadi bilangnya jualan roti. Kenapa roti? Iya. Karena itu istri saya suka bikin. Sesimpel itu. Jadi kan passion itu kan memulai bisnis itu kan katanya dimulai dari passion. Nah, passion itu kan sesuatu yang disukai dulu ya. Betul. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu sebenarnya kan passion itu tidak relevan ya. Karena apa? Karena ketika kecintaan berubah menjadi sebuah pekerjaan kan yang membosankan. Iya, betul. Nah, ya udah yang penting dulu tuh mulainya karena suka bikin roti, ngulik-ngulik roti, tapi gini, menariknya orang tuh ngiranya hasil jadinya aja Mbak roti gitu ya. Betul. Padahal di balik itu tuh teknologi untuk membuat roti itu tuh berkembang. Iya. Maksudnya teknologi itu bukan dulu mixer terus sekarang jadi robot, enggak gitu. Maksudnya teknologi itu dulu tekniknya seperti ini, sekarang berubah tekniknya seperti ini. Efisiensinya itu seperti ini, dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Nah, itu tuh berkembang. Di balik layarnya itu seperti itu. Nah, itu yang akhirnya dibilang saya itu membuat
passion tadi itu tidak berubah menjadi membosankan karena pekerjaan tadi. Karena di balik itu semua, di balik roti tadi yang dijual Aufa itu, di belakang layarnya istri saya itu belajar terus untuk membuat roti yang relevan. Bukan roti yang paling enak ya, tapi roti yang relevan. Relevan itu apa? Relevan dengan kemampuannya Aufa untuk menjangkau teknologinya dan relevan sama pasar yang ada di Kendari. Betul. Seperti itu. Berarti bukan cuma telekomunikasi yang Bukan bertransformasi ya. Betul. Roti juga bertransformasi ya, ternyata benar. Pembuatannya gitu ya. Oh, saya baru tahu itu. Iya, karena kita kan sebagai konsumen cuma tahu hasilnya gitu kan. Hasil rotinya. Ternyata cara pembuatannya juga itu sesuai dengan teknologi mengikuti zaman gitu ya. Kalau di Kendari itu kelihatan itu coffee shop. Dulu coffee shop zaman 5 tahun sebelumnya, sekarang coffee shop kayak gimana sih? Iya betul. Gile bagus sekali kan gitu seperti itu. Justru malah ada bedanya juga. Ada cafe itu beda, coffee shop tuh beda. Ya seperti itu. Jadi bukan hanya produksi kopi tadi kan, tapi teknologi yang membersamai si kopi tadi untuk disajikan. Betul, seperti itu. Ih, menarik loh. Nah, tapi kita tarik ke belakang lagi nih. Awal mulanya berbisnis itu kayak gimana? Maksudnya merintis bisnisnya dimulai dari pada saat kapan? Ceritanya gimana gitu? Kalau memulai itu tadi saya memulai jualan itu sudah sejak saya menikah, Mbak. Awal menikah itu ya itu tadi kebutuhan cuan gitu ya, kebutuhan cuan. Menikah, istri saya itu dapat hadiah. Bukan dapat hadiah apa, kalau bahasa Jawanya itu lungsuran. Lungsuran itu apa ya? Bekasnya orang yang diturunkan. Nah itu bekasnya kompornya mama saya dikasihkan ke istri saya untuk membina rumah tangganya saya. Nah itu kompornya itulah yang kemudian dipakai sama istri saya bikin donat, jualan donat. Jadi itu pertama kali itu saya jualan itu adalah jualan donat. Istri saya bikin pagi hari sebelum saya berangkat kerja. Nah sebelum saya berangkat kerja saya kan ngantor jam 7:30. Jadi jam 7 itu saya keluar pergi bawa donat itu ke universitas di sini, universitas terbesar di sini, universitas negeri terbesar di sini. Saya bagikan ke itunya kantinnya. Dulu kan kantinnya itu cukup provide untuk naruh barang itu, Mbak. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang, yang dulu itu bisa kita taruh donat seperti itu. Keuntungan dari satu donat itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 3.000 atau 5.000 lah. 3.000 atau 5.000 rupiah per isi donat begitu. Sebagai perbandingan ya, 3.000 atau 5.000 itu banyak apa enggak? 3.000 itu di zaman saya jualan itu bensinnya harganya 1.400. Nah jadi bisa banyak apa enggak itu bisa dilihatnya dari itu. 3.000 per satu tempat. Wah ini, terus saya mikir, ini kalau satu tempat aja kita dapat itu, bagaimana kalau kita coba ke tempat lain? Titiplah saya ke beberapa tempat lain, Mbak. Jadi saya titip di universitasnya, di kantinnya istri saya di Fakultas Ekonomi. Terus saya titip juga di fakultas yang lain, ada totalnya 10 lah gitu. Nah setiap minggu itu saya dapat ya mungkin ya 30-50 ribu lah per minggu di zaman itu. Ya itu tadi bensin masih 1.400-1.200. Banyak itu, Mbak. Iya banyak. Nah itu makanya kemudian berulang lagi terus berhentinya kenapa? Karena saya pindah ke bau-bau. Ya udah berhenti dulu. Istri saya hamil, ya udah berhenti dulu berapa 2 tahunan, baru mulai lagi. Tapi jualannya kemudian jualan kue kering. Nah itu cerita yang berbeda lagi. Tapi kalau karena tadi pertanyaannya adalah memulainya bagaimana, itu jualan donat. Berarti dari donat. Dari donat yang donat pasar itu deh. Iya, donat itu ya, yang gula dikasih gula, taburi gula sama meses gitu atasnya. Wah, menarik ya. Berarti dari awalnya jualan donat gitu. Itu di rumah masaknya berarti? Di rumah. Jadi istri saya itu bangun pagi-pagi, goreng. Saya sebelum berangkat kerja keliling. Nanti pulang kerja, istirahat kerja jam 12 itu, saya keliling lagi ngambilin yang sudah kosong gitu. Yang sudah kosong atau retur gitu kan. Nah, itu yang menariknya itu di situ. Menariknya kenapa? Yang lebih menarik lagi itu karena diejekin. Wah, masa pegawai baru saya naik motor saya plat merah gitu, Mbak, motor dari kantor gitu, keliling-keliling, wah ini masa begitu aja, gimana ya?
duit halal ya. Iya benar. Mau Betul. bagaimana? Nggak bisa ngalahin enak nikmatnya duit halal. Betul sih. Itu yang paling penting itu, duit halalnya. Nah, terus abis dari donat terus berhenti, mulainya kapan lagi? Saya lupa kalau itu tahunnya berapa, tapi itu mulainya jualan kue kering. Jadinya kue kering. Kue kering itu ditawarin di apa namanya arisan keluarga gitu. Mau nggak kue kering? Ya udah. Terus itu berkembang aja. Tapi itu bukan usaha utamanya Mbak, karena dulu usaha sebelum itu saya kumpulin duit, saya jual dulu warnet Mbak. Oh gitu. Warnet. Jadi dulu itu sempat punya warnet gitu tahun 2000. Pokoknya pertama kali Telkom mengembangkan itunya, Iya, mengembangkan warnet internetnya. internet yang buat warnet. Itu saya dapat sambungan untuk dapat berapa mega, itu 1 mega lah gitu ya, bikin warnet itu Gitu. karena kenapa saya bikin warnet, karena di daerah rumah saya itu di Pasar Baru itu banyak kos-kosan. Iya. Jadinya target marketnya ada. Iya, karena anak kuliah seperti gitu itu. ya. Jadi benar-benar. kebetulan juga saya suka sama apa namanya hal-hal yang berbau komputer begitu, jadi ya udah kita bikin warnet 10 kamar begitu. Berarti memang jiwa-jiwa bisnisnya ada ya? Iya, jiwa jualannya ada, walaupun ya itu aja, cuma nggak dikelola profesional aja. Oke, saya jadi tertarik nih karena kan dari segi dari tadi ceritanya nih ada aja gitu gebrakannya untuk membuat sebuah cara untuk mencari cuan gitu kan. Caranya Kawawan mikir untuk dapat insight gitu, kayak ini bisa nih jadi ladang bisnis nih kayak gitu, itu gimana itu? Kalau insight itu karena saya itu beristri ya, jadi brainstormingnya sama istri Mbak. Wah menarik sekali. Ya brainstorming. Cari pasangan yang pinter guys. Iya, brainstormingnya sama istri. Kenapa? Walaupun yang beride apa segala macam itu munculnya dari saya, karena saya itu ngantor 100%, mungkin 70-90% itu yang menjalankan pasti orang rumah. Jadi dalam hal ini istri saya. Jadi pada waktu itu warnet itu oke, karena pasarnya. Nah dulu itu perhitungannya itu gampang aja. Apa saya hitung saja, saya sama istri itu keliling-keliling naik motor begitu di daerah rumah saya. Ini kos-kosan. Kita kita estimasi ada berapa kos-kosan, satu kos-kosan katakanlah ada 10 orang mahasiswa gitu. Kali nih. Nah, itu pasarnya. Bagaimana kalau kita bikin. Nah, itu yang kemudian dipresentasikan. Kayak ini kalau kita bikin seperti ini gini, hitungannya seperti ini. Nah, itu benar-benar dihitung. Kalau ini ya muncul harus memang kita punya ilmu hitungan lah seperti itu. Betul. Kemungkinan pasar jualannya seperti ini, dalam berapa bulan kita modalnya seperti ini, kalau ada pengeluaran untuk apa saja. Ya insight, tapi memang harus ada hitung-hitungannya sih. Betul. Enggak 100%. Wah, ini passion langsung bikin gitu ya, berhitung. Tetap harus ada pertimbangan dong, ya kan. Nah, itu pentingnya brainstorming. Betul. Dalam hal ini saya brainstorming sama istri, nanti juga Mbak Esti. Iya. Kalau mau bikin apapun, brainstormingnya sama pasangan. Iya betul. Itu. Kita cari dulu pasangannya. Kita cari pasangan brainstorming itu. Ya betul. Betul. Untuk saat silakan ini yang mau brainstorming sama Mbak Esti. Jadi jualan nih. Nanti untuk saat ini kita brainstorming sama ibu dulu, karena restu ibu itu paling penting. Oh benar. Betul. Ini benar sekali Mbak. Saya itu tuh di luar di luar pekerjaan saya sebagai seorang entrepreneur begini. Iya. Saya itu kan mentor juga itu Mbak. Saya tuh sering banget terutama istri saya lah gitu, sering banget dicurhatin kegagalan bisnis. Betul. Apalagi waktu pandemi kemarin, kegagalan bisnis itu. Pertanyaan mendasar dari istri saya kalau ketika bisnisnya gagal tuh, dia tuh nanyanya sama saya juga, itu nanyanya ke yang gagal itu, gimana hubunganmu dengan orang tua? Oh, betul. Nah, kalau hubunganmu dengan orang tua, jangan dulu perbaiki bisnisnya, perbaiki dulu hubungannya. Betul. Nah, seperti itu. Makanya tadi kalau Mbak Esti bilang restu ibu. Itu. Betul. Itu intinya. Apalagi yang belum punya pasangan, orang tua dulu. Okay. Nah, nanti kalau udah punya pasangan, karena tinggal sama pasangan, jadi brainstormingnya sama pasangan. Sekarang tinggalnya sama orang tua ya brainstorming.
ngobrol banyak sama ibu, nanya gitu. Nanyanya itu bukan basa-basi, nanyanya itu benar-benar yang nanya gitu kan, Pak. Kan orang sukanya itu basa-basi aja sama orang tua. Ini gimana ibu, padahal ya nggak didengerin gitu. Tapi benar-benar didengarin pendapatnya, diulik pendapatnya. Betul. Seperti itu. Ini penting banget buat teman-teman yang masih muda lah gitu ya, masih muda, masih usianya itu quarter life crisis itu zamannya. Benar. Carilah pedoman terbaik tentu saja kalau terdekat orang tua, itu nanya bener-bener sama orang tua, ngobrol tuh sama orang tua, bapak ibu kalau masih ada, itu tuh nanya sama bapak ibu. Kalau udah nggak ada, kayak orang tua saya udah meninggal semuanya, sama siapa lagi mau diajak ngobrol kan, mumpung masih ada begitu. Seperti itu. Saya itu dengar Indibis itu ngasih ngasih pelajaran juga mengenai soft skill tuh, ngomongin masalah investasi juga ya. Ada kayaknya ya, kan? Terkait investasi bisnis gitu-gitu ada, kita ada juga, tapi itu kan buat dari luar ya, dari luar. Nah kalau misalkan saya yang di dalam itu kita nyari yang keluar gitu. Saya tuh dengarnya itu Indibis itu nge-provide begitu buat teman-teman mahasiswa atau profesional muda. Benar. Ilmu tersertifikasi tadi itu. Betul. Tersertifikasi. Coba diceritain sedikit Mbak, tersertifikasi itu gimana? Kita jadi sedikit jualan ya. Ini bukan jualan, ini ilmu pengetahuan. Masuk. Oke, jadi Indibis itu kan solusi banyak. Jadi kita bukan cuma dari untuk bisnis aja, kita juga ada solusi buat sekolah, kampus, hotel, rumah sakit bahkan. Itu semua ada solusinya untuk Indibis. Nah, salah satunya itu yang kampus tadi, itu kita ada pijar mahir. Pijar mahir namanya. Iya, kalau yang di sekolah itu pijar sekolah. Pijar mahir. Kalau sudah naik kuliah jadinya pijar mahir. Nah, pijar mahir itu untuk teman-teman yang kuliah yang butuh sertifikasi. Semacam kayak kan dulu kan waktu saya kuliah dulu kita tuh butuh tuh sertifikasi kewirausahaan gitu. Terus yang TIK itu yang teknologi. Yang soft skill tadi yang mendukung skillnya ketika masuk dalam dunia profesional. Betul, karena kan ada juga tuh yang kebutuhan buat lulus, kan kita harus ada sertifikat itu. Oh iya, sekarang lulus harus ada itunya. Iya, harus minimal 3 kalau nggak salah ada sertifikasi gitu. Nah itu kita karena misalkan dibuat waktunya kita ngikut yang offline kan butuh waktu. Kadang kita nggak sempat gitu. Apalagi kalau yang teman-teman yang kayak dulu saya buru-buru banget pengen lulus karena berada di jurusan yang agak meribetkan. Jadi carinya yang online gitu, tapi tetap tersertifikasi karena kan banyak tuh yang di internet ada banyak kayak gitu. Tapi tidak tersertifikasi, tidak ada license-nya. Jadi biar aman dan terakui itu di provide sama pijar mahir. Keunggulannya dari Indibis Mahir ini adalah license tadi ya. Betul, license. Terlisensi jadinya diakui di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan dimasukin di LinkedIn di mana gitu, itu approve gitu. Oh, bisa dimasukin di LinkedIn berarti bisa dong. Legit banget ya? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa di era sekarang ini? Iya, itu pentingnya melek digital. Betul, kayak semua tuh ada solusinya. Ke Indibis aja tuh. Ciptakan peluang, wujudkan harapan. Iya. Salah satunya ya ini. Saya itu dapat pengetahuan dari pengetahuan seperti ini kan dari Indibis juga. Betul. Dari obrol sama Mbak Hesti ini. Iya. Aku nggak salah nama ya, Mbak Hesti kan. Cocok. Bener. Dari Kawawan sendiri ada ndak hal yang mau di-share ke kita, mau diceritain gitu dalam perjalanannya berbisnis, kayak temuin apa gitu. Oke. Ini karena barusan ngomongin mengenai Indibis Mahir, saya itu harus ngomong mengenai keterampilan soft skill ketika masuk dalam dunia profesional. Kalau dalam ini saya sempitin dalam dunia bisnis, berarti carilah soft skill yang bagus untuk menunjang kemampuan kamu dalam berbisnis ya. Cari aja yang mau ngomongin advertising lah, ngomongin sosial media marketing lah, ngomongin copywriting lah, seperti itu. Cuma karena tadi sekali lagi barusan ngomongin Indibis Mahir, alangkah lebih baiknya selain juga belajar, cari juga yang sertifikasi. Jadi seandainya ini tidak berdampak langsung sama usahamu nanti, setidaknya berdampak langsung sama
presentasi dirimu secara sertifikasi, secara presentasi, secara sertifikasi itu yang dibutuhkan sama dunia profesional zaman sekarang. Kalau teman-teman males, terutama yang masih muda, karena saya ngomongnya sama Mbak Esti yang masih muda seperti itu, kalau teman-teman yang masih muda itu males untuk mengupgrade dirinya, apalagi mau masuk dalam dunia profesional, ya wes susah untuk bersaingnya, karena menjadi biasa-biasa saja itu tidak bagus kalau dalam dunia profesional. Betul. Jadilah yang terbaik, dibantu dengan profit dari salah satunya, karena saya duduk di ruangannya Indibis, salah satunya dari tadi itu apa-apa yang sudah diberikan sama Indibis. Bagus ininya. Bagus ya? Iya, bagus banget. Itu bisa di-quote buat jadi ini headline nanti. Terus sama ini deh. Saya tadi mau nanyain apa ya? Saya tertarik sama proses apa yang dipelajarin buat bisnisnya gitu. Itu awal mulanya masuk ke beberapa hal untuk dipelajari soft skill itu apa nih? Bisnis itu sebenarnya ada 4 pilar ya. Kalau nggak salah ingat ya. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua adalah keuangan, yang ketiga adalah SDM, yang keempat adalah produksi. Nah, 4 pilarnya itu yang terkait sama penjualan. Penjualan terkaitnya apa, Mbak? Sosial media marketing. Bagaimana kita memarketingkan produk kita di sosial media. Yang terkait sama sosial media marketing apa? Copywriting, karena bikin caption itu susah. Benar sekali. Bikin caption itu teman susah. saya yang di sebelah ini tim sosial media itu susah sekali cari namanya caption gitu. Bikin caption itu susah. Makanya skill copywriting itu penting. Itu belum ngomongin mengenai skill untuk bikin gambar yang bikin gambar bikin podcast yang bagus seperti ini juga skill. Itu makanya tadi bagian dari pemasaran penjualan produk itu tidak dikecilin hanya ngomongin jualan produk. Betul. Saya jualan roti, saya berarti harus pintar jualan. Enggak, bagaimana mempresentasikan roti itu dengan baik. Yang kedua keuangan. Nah, ini keuangan sempit lagi, bagaimana kita membaca laporan keuangan, bagaimana kita baca laporan keuangan ada 3 ya, bagaimana kita membaca neraca, laba rugi sama arus kas seperti itu. Apakah ini dipelajari di kuliah atau di sekolah? Mungkin dipelajari, tapi ketika itu hanya dipelajari sepintas lalu akan berbeda banget ketika kita praktekin seperti itu. Apalagi kalau dulu itu mungkin waktu kuliah atau waktu sekolah itu ngelihat duitnya orang itu, begitu ngelihat yang kita praktik duitnya kita dan ternyata kok sedikit ya. Itu dalam hati kita tentu saja kan seperti itu. Kok ternyata sedikit ya. Dulu waktu ngitung dulu banyak-banyak ya, sekarang kok digitnya kok jadi sedikit ya seperti itu. Itu ngomongin keuangan. Terus tadi ngomongin SDM. SDM itu bagaimana mengelola pekerjaan dengan baik. Mengelola pekerjaan itu bukan hanya membagi pekerjaan, tapi membagi pekerjaan kepada orang yang tepat. Kepada orang yang tepat, bagaimana mendeliver message-nya, Mbak Esti ini kerjaannya gini. Nah, ini bukan hanya sekedar kerjaannya ini tolong jualin ini, Mbak. Enggak. Harus dikasih tahu, Mbak Esti ini adalah merek ini, warnanya ini, tolong jualin ke sini tanggal segini. Seperti itu. Ada ada stok di gudang seperti ini kan. Itu bagaimana kita belajar mengenai itu, masalah SDM. Menempatkan orang yang tepat dan memberi message yang tepat. Yang berikutnya adalah masalah produksi. Produksi ini yang sering banget dilupakan atau disepelekan, karena apa? Yang penting saya bisa bikin produk. Padahal enggak. Bisa bikin produk berbeda dengan bisa bikin produk dengan efektif. Apa bedanya bisa bikin produk dengan efektif? Bedanya adalah dengan bikin produk yang efektif artinya mikirin marginnya yang bagus. Margin yang bagus akan membuat usaha yang berkembang. 4 pilar. Wah, keren. Wah, berarti dari itu mulai matangnya mikirin itu bisnisnya itu mulai dari 2017 itu ya? 2017 saya blank, Mbak. 2017 gitu. Itu sama kayak orang yang baru resign, masuk ke dunia baru, nggak bisa berenang lah gitu. Saya baru belajar berenang itu 2017, habisin sisa uang tabungan saya untuk belajar di Jawa. Muter-muter itu ke Jawa, sama istri saya, ikut les ini. Apa yang terjadi? Meledak kepala saya karena kebanyakan informasi dan itu salah. Itu salah. Yang benar itu cari informasi yang kamu butuhin dulu. Makanya tadi itu saya tertarik banget sama Indibis Mahir. Karena kalian bisa memilih yang kalian butuhin dulu. Karena tidak semua yang ada di internet itu
berfaedah, langsung berfaedah buat kalian. Pilihlah yang dibutuhin dulu, pelajari yang dibutuhin dulu. Betul. Gak usah semuanya. Seperti itu. Jangan kemaruk gitu. Iya, karena kita sudah bukan anak kecil lagi Bukan yang anak kecil cobain lagi. semua, nanti mana yang cocok, mana yang bagus, itu yang ditekunin Seperti gitu. nyari pasangan. Bener. Jangan terlalu kemana-mana. Cari tahu dulu apa yang dibutuhin. Intinya berarti itu duluan ya. Iya. Berarti oke, dari Kak Wawan sendiri, kalau melihat teman-teman UMKM yang baru banget merintis gitu, ada nggak pesan-pesan selain tadi yang belajar cari tahu kebutuhannya dulu apa, belajar soft skill, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman UMKM yang lagi merintis? Ini selalu saya ulangin banget ini. Jangan selalu bilang saya gaptek. Itu ngeblok banget. Saya gaptek. Ya udah berarti kamu siap dengan kegaptekanmu. Bener. Secara kasar saya bilang ya udah kamu berarti siap untuk bodoh. Padahal begitu kita udah memblok diri kita saya gaptek, ya udah kita siap untuk bodoh itu. Padahal manusia enggak. Manusia itu normal, asal kamu normal, tidak tidak fufu-fafa kesana sini gitu, maka kamu akan bisa belajar dengan baik. Betul. Sekali lagi udah banyak yang bisa kamu pelajari, dimudahkan dengan akses internet di mana-mana. Nggak usah wasesos, nggak usah fufafa, nggak usah kesana sini, belajar. Betul. Jangan saya gaptek, saya bodoh, saya udah tua. Ya udahlah. Selalu ada waktu untuk belajar. Selalu ada waktu. Makanya saya itu kalau dibilang Gen Z itu lemah, saya tuh nggak setuju karena Gen Z itu tuh punya masalah yang berbeda sama milenial, dan orang milenial kayak saya begitu kadang lupa. Dulu kita juga pernah seumur Gen Z begitu. Generasi X juga ngomong ini lemah banget ini generasi saya. Jangan ejek Gen Z. Benar, sebagai Gen Z. Sebagai Gen Z saya sangat tuh, jangan ejek Gen Z. Untung saya datang ke sini, diajakin Jo langsung mau saya datang ke sini. Saya tahu pasti akan ketemu sama orang-orang muda yang hebat. Saya jadi tertarik. Kayaknya mungkin kita bisa lanjut ngobrol lagi setelah podcast ini, Kak. Iya, oke. Cukup untuk hari ini teman-teman, podcastnya bersama Kak Wawan yang sangat banyak sekali ceritanya yang penuh insight dan penuh pelajaran. Follow Instagram kita di indibis.sultra. Saya Esti bersama Kak Wawan. Kupu-kupu terbang tinggi. Sampai jumpa lagi. Dadah.